Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, berkat taufik, nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menghadiri masjid yang mulia ini demi melaksanakan salat subuh berjamaah dan mendengarkan beberapa nasihat-nasihat untayan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, meluruskan jalan kita agar kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini Ustaz Thariq masih belum datang dalam perjalanannya dari umrah Makkah Al-Mukarramah. Kami yang menggantikan posisi beliau dalam mengisi kajian hadis-hadis qudsi. Kami diberi tugas oleh beliau untuk mengisi tentang keadaan-keadaan manusia di padang mahsyar. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang terkumpul dalam hadis qudsi ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما قال فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى قال فيقول أفظننت أنك ملاقيا فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثانية فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أي رب فيقول أفظننت أنك ملاقيا فيقول لا فيقول أني أنساك كما نسيتني
ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ها هنا إذن قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي وتمسك فخذه ولحمه وعظامه بأمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. Hadis ini hadis yang panjang, salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kita nanti akan melihat Tuhan kita di hari kiamat? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, hal tudarruna fi ru'yati syamsi fi dhahira laysa fi sahaba, apakah kalian terhalangi untuk melihat matahari di siang hari bolong? Laysa fi sahaba, tidak ada penghalang sedikit pun. Qalu la, mereka menjawab tidak ada yang menghalangi kami bisa melihat dengan jelas. Qala fa hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri laysa fi sahaba, apakah kalian terhalangi ketika melihat bulan pada tanggal 15, bulan yang bulat itu, Lailatul Badri, pada malam Badr, laisa fi sahabat, tidak ada penghalang sedikit pun. Apa kalian tidak bisa melihat atau terhalangi oleh sesuatu? Qalu la, mereka juga menjawab la, tidak. Qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tudaruna fi ru'yati rabbikum, kalian tidak akan terhalangi sedikit pun untuk melihat Tuhan kalian, illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima, kecuali jika hal itu ada yang menghalangi antara kalian dengan Tuhan kalian untuk melihatnya. Qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ini hal-hal manusia manakala mereka di padang mahsyar, bagaimana mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayalqal abda, kemudian Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti menemui seorang hamba. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, aiful wahai fulan, alam ukrimka, tidakkah aku telah memuliakanmu, wa usawwidka, dan tidakkah pula aku telah memberikan kamu jabatan atau menjadikan kamu pemimpin, wa uzawwijka, telah menikahkanmu, wa usakhir lakal khayla wal ibla, aku juga telah mengatur ternak-ternakmu, binatang-binatangmu, ternak-ternakmu, yaitu kuda dan onta. Wa adzar katar aswatarba, dan aku biarkan kamu untuk memimpin di muka bumi, sedangkan kamu juga mendapatkan hasil dari itu. Fayaqulu bala, iya ya Rabb, engkau telah memberikan kami nikmat seperti itu. Qala fayaqulu afadhananta annaka mulaqiyya, kemudian Allah mengatakan lagi kepada hamba ini, wahai fulan, apakah kamu tidak mengira bahwasanya kamu akan bertemu denganku pada hari ini? Fayaqulu la, dia mengatakan la, dia tidak mengira kalau dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fayaqulu fa inni ansaka kama nasitani, begitu juga aku melupakanmu sebagaimana engkau melupakanku. Ini adalah percakapan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, di mana orang ini adalah orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala di dunianya, sehingga Allah Subhanahu wa taala melupakannya di akhiratnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menemui orang yang kedua. Fayal qasaniya, kemudian Allah menemui orang yang kedua. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bertanya seperti pertanyaan yang pertama. Ful,
alam ukrimka, wahai fulan, tidakkah aku sudah memuliakanmu? Wa usawwidka, tidakkah pula aku telah memberikan kamu kedudukan, jabatan? Wa uzawwijka, dan telah menikahkanmu. Wa usakhir lakal khayla wal ibla, dan telah mengatur binatang-binatang ternakmu dari kuda, onta dan sebagainya. Wa adar katar asud wa tarba, dan aku tinggalkan engkau memimpin di muka bumi sehingga engkau mengambil keuntungan dari ini. Fa yaqulu bala, kemudian orang ini mengatakan juga, bala, ya Rabb. Fa yaqulu afa dhananta annaka mulaqiyya, apakah engkau mengira bahwasanya engkau akan bertemu denganku pada hari ini? Fa yaqulu la, kemudian dia menjawab seperti jawaban orang yang pertama, la, saya tidak mengira akan bertemu dengan engkau pada hari ini. Fa yaqulu fa inni ansaka kama nasitani, begitu juga aku akan melupakanmu sebagaimana engkau melupakanku. Tsumma yalqas salisa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menemui orang yang ketiga. Fa yaqulu lahu mithla dzalika, Allah bertanya kepada dia seperti pertanyaan orang yang pertama dan kedua tadi. Fa yaqulu ya Rabbi amantu bika, tapi orang ini menjawab lain dengan jawaban orang-orang yang pertama dan kedua. Ya Rabbi amantu bika, wahai Tuhanku, aku beriman kepadamu. Wa bi kitabika, dan beriman kepada kitabmu. Wa bi rusulika, dan beriman kepada rasul-rasulmu yang telah engkau utus. Wa shallaitu, aku juga telah melaksanakan salat. Wa sumtu, juga pernah mengerjakan puasa. Wa tasaddaqtu, dan telah memberikan sedekah, infak. Wa yusni bi khairi mastata, dan dia mengatakan yang baik-baik, melaporkan yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah laporan ini bermanfaat di hari kiamat? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fayaqulu ha huna idzan, inilah saatnya pertanggungjawaban akan segera dimulai. Artinya Allah Subhanahu wa taala nanti akan menutup mulut kita. Mulut kita masih bisa berbohong di hari kiamat nanti. Di padang mahsyar ketika melaporkan masih bisa berbohong. Ini gambarannya. Jadi ha huna idzan, Allah Subhanahu wa taala, inilah pada saatnya nanti kami akan tutup mata kamu dan kami akan membiarkan organ-organ tubuh untuk berbicara. Qala tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, kepada anggota-anggota tubuh, al-ana ba'atsu syahidana 'alaika, pada hari ini akan kami utus para saksi-saksi kalian yang akan menyaksikan pekerjaan kalian di dunia. Wa yatafakkaru fi nafsihi, orang yang ketiga ini berpikir, siapa saksinya yang menyaksikan apa yang kami kerjakan, yang saya kerjakan di dunia. Man dalladhi yashhadu alaihi, siapa yang menyaksikan kami ketika kami melaksanakan atau beraktivitas di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala fayakhtum alaihi ala fihi, Allah Subhanahu wa taala menutup mulutnya. Artinya mulutnya tidak bisa berbicara. Wa yuqalu li fakhidhihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pahanya, kepada dagingnya, kepada organ-organ tulang-tulangnya dan sebagainya, intiki, sekarang bicaralah engkau. Inilah, di saat inilah Allah Subhanahu wa taala mulai menyuruh organ-organ tubuh kita untuk berbicara. Fatantik fakhidahu wa lahmahu wa idhamahu bi amalihi. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada organ-organ tubuh ini untuk berbicara, maka organ-organ tubuh ini berbicara sesuai dengan amalan-amalan yang dilakukan. Wa dzalika liyu'dhiru min nafsihi, dan ini dilakukan ya untuk membuka apa saja yang pernah dilakukan di dunia. Wa dzalikal munafik, contoh yang ketiga ini adalah gambaran orang munafik, di mana perkataannya ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Wa dzalikal ladzi yaskhatullahi alaihi, dan itulah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadis ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Pelajaran yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat di hari kiamat. Khusus bagi orang-orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala
dilihat di hari kiamat dengan penglihatan nikmat. Salah satu nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh orang mukmin di surga nanti kelak, ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya hadisnya ini, kita harus mengimani bahwasanya nanti kita akan melihat Tuhan kita di hari kiamat. Khusus oleh orang-orang mukmin, kita melihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzina ahsanul husna wa ziyadah." Adapun orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan al-husna. Husna di sini adalah surga, al-jannah. Wa ziyadah. Ziyadah, tambahan di sini adalah tambahan tatkala mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari itu atau di surga. Di mana tatkala mereka melihat wajah Allah, mereka melupakan semua kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan di surga. Karena kenikmatan yang terbesar yang mereka peroleh waktu itu adalah ketika melihat wajah Allah di surga. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terlihat. Tapi terlihatnya di sini adalah umum. Bagi orang-orang yang umum. Imma orang mukmin, orang kafir ataupun orang munafik. Apakah mereka melihat sebagaimana mereka melihat Allah Subhanahu wa taala tatkala orang-orang mukmin melihat di surga? Tidak. Orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala di surga adalah penglihatan dengan nikmat, yaitu melihat hakikat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini di padang mahsyar mereka tidak melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajah seperti amalan-amalan mereka. Tapi tetap harus kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat di hari kiamat sebagaimana penglihatan kita atau kita melihat matahari di siang hari bolong ataupun kita melihat bulan pada waktu malam bulan purnama. Ini yang harus kita imani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Zuhud. Dan juga hadis ini pernah disyarahkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Imam Nawawi dalam Sahih Muslim juga. Hadis ini ada beberapa kalimat yang gharib, yaitu tudarruna. Tudarruna dalam bahasa Arab ini ada dua makna. Ada dengan tasydid ra, tudarruna, ada dengan tudarruna tanpa tasydid. Maknanya berbeda. Kalau dengan tasydid maknanya hal tudarruna ghairakum fi halatir ru'ya. Maknanya adalah menghalang-halangi atau terhalangi. Apakah kalian terhalangi oleh sesuatu tatkala kalian melihat matahari? Kalau dengan tasydid, tudarruna. Tapi kalau dengan takhfif tanpa tasydid, ini artinya adalah hal yalhaqukum fi ru'yatihi dhair. Apakah engkau tidak bisa melihat karena kebutaan? Tudarruna. Jadi ada perbedaan di sini. Tapi maknanya sama-sama tudarruna ini adalah tidak dapat melihat. Ima penglihatannya itu dihalangi dengan sesuatu atau dihalangi dengan kebutaan. Ini makna dari tudarruna. Ada dua makna. Usawwidka alam ukrimka wa usawwidka. Usawwidka di sini aj'aluka sayyidan ala ghairika. Aku menjadikanmu sebagai pemimpin, sayyid di atas yang lain. Maknanya di sini adalah memang manusia adalah pemimpin, khalifah di antara yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka khalifah. Inni ja'iluka fil ardi khalifah. Ini yang dimaksud oleh hadis ini, bahwasanya manusia ini adalah pemimpin. Semuanya pemimpin. Manusia semuanya pemimpin. Ima pemimpin dari tingkat level teratas, yaitu pemimpin negara atau pemimpin umat. Bahkan dari tingkat yang terkecil, memimpin istri, memimpin anak-anaknya dan sebagainya, semuanya pemimpin. Kemudian di sini ada dikatakan juga full. Ada full di sini.
Ful di sini bermakna fulan, ya fulan, wahai fulan, wahai seseorang. Azarka wa azarka tar'as wa tarba. Azarka di sini aku biarkan. Tidakkah aku biarkan engkau, ya, menjadikan engkau tar'as, untuk memimpin. Takunu ra'isan di qaumika. Tarba di sini adalah dari kata rubu'. Artinya adalah biasanya pemimpin kalau jadi pemimpin ini mendapatkan ghanimah. Ghanimahnya itu adalah rubu'. Ya, 1/4 dari harta ghanimah, rampasan. Nah, yang dimaksud di sini adalah tarba, yaitu pemimpin-pemimpin yang mendapatkan ghanimah tatkala pada masa-masa jahiliyah. Dan dengan jadinya dia pemimpin itu, maka dia dapat mendapatkan kenikmatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menanyakan hal ini kepada beberapa orang supaya mereka ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak. Salah satunya nikmat kepemimpinan. Nikmat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sehingga dengan itu harusnya mereka bisa bersyukur, menempatkan syukur ini pada tempatnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dzananta dzan? Dzan di sini adalah, ya, dzan di sini adalah salah satu hal yang pasti, artinya al-i'tiqad al-jazim. Tidakkah kalian menyangka? Sangkaan di sini adalah sangkaan yang pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya Allah akan menemui mereka di hari kiamat. Ya, ini yang patut kita imani. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menemui mereka, menemui manusia di hari kiamat, dan mereka akan mempertanggungjawabkan amalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tidak menyangka bahwasanya engkau akan dipertemukan denganku? Ansaka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis kursinya ini, ansaka, aku melupakanmu. Lupa di sini bukan melupakan begitu saja, melupakan tidak dihisap atau tidak ditanya, tidak, bukan ini maksudnya. Tapi melupakan di sini adalah maksudnya diharamkan dari rahmat Allah. Fa inni ansaka, pada hari ini aku mengharamkan atasmu rahmatku, sebagaimana engkau meninggalkan ketaatan kepadaku. Ini yang maksud dari ansaka kama nasitani. Aku melupakanmu sebagaimana engkau melupakanku. Jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam maksud hal ini adalah karena kita tidak taat kepada Allah di dunia. Tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah, sehingga sebagai konsekuensinya kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi sesuatu yang kita harapkan, ya, ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mengerjakan amalan-amalan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah adalah orang yang diharamkan atasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hahuna idzan. Inilah saatnya, ya, inilah saatnya kata Allah Subhanahu wa taala, semua organ-organ tubuh akan menjadi saksi apa yang dia amalkan. Kif hahuna litashhad alaika jawahiriha. Jadi nanti organ tubuh kita ini tanpa terkecuali akan menjadi saksi apa yang kita amalkan. Ya. Kita pernah mendengar sesuatu apapun, ya, nanti ini akan menjadi saksi bagi kita. Tangan kita, apa yang kita perbuat dengan tangan kita ini akan menjadi saksi atas apa yang kita amalkan dengan tangan kita. Kaki kita, kemana saja kaki ini melangkah, ini juga akan menjadi saksi. Apakah kaki ini melangkah setiap harinya ke masjid, ya, untuk sholat jamaah, untuk menghadiri majlis-majlis taklim, atau sebaliknya, kaki ini melangkah ke tempat-tempat maksiat,
yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan menjadi saksi. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin, para jamaah subuh yang dirahmati Allah, semua organ tubuh kita ini tanpa terkecuali nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai persaksian. Menyaksikan apa yang telah kita lakukan di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mulut kita ini tertutup, kita tidak bisa mengucapkan apa-apa. Kalau orang mukmin ataupun orang munafik yang ada di akhirat kelak itu bisa mengucapkan dengan kata-katanya, ya. Orang munafik pun masih bisa berbohong ketika itu. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus para saksi ini untuk berbicara, maka tatkala itu pula mereka tidak bisa berbohong. Saksi-saksi kita, tangan kita, organ-organ tubuh ini tidak bisa berbohong. Semuanya akan memberikan paparan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jelas apa yang telah dilakukan. Liyu'zira min nafsihi, qala fi nihaya a'zara fulan min nafsihi idza amkana minha, ay ja'ala li ghairihi al-makna wal qudra ala nafsihi. Liyu'zira min nafsihi adalah bahwa nanti organ-organ tubuh kita ini akan mampu untuk menyaksikan apa yang kita perbuat di dunia. Ini yang dimaksud. Annahu fadaha nafsahu bi nafsihi, bahwasanya nanti ini akan membuka apa saja yang telah kita perbuat, yang telah diperbuat oleh diri kita. Fahaqqa alaihil azab, apakah orang ini layak untuk mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, makna hadis yang telah kita bahas ini adalah fil hadis asy-syarif isbatu ru'yatil mu'minina rabbahum azza wa jalla yaumal qiyamah ru'yatan wadihatan. Telah kita ketahui bahwa kita akan melihat, ya, Tuhan kita, Rabb kita di hari kiamat dengan penglihatan yang jelas tanpa dihalangi sesuatu apapun. La labsa wala khafa'a wala hijab. Tidak ada yang menghijabi atau menghalangi untuk kita melihat Rabb kita. Wa yuqsimu sayyidana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalika biqaulihi. Tapi di dalam hadis ini Rasulullah SAW, ya, membagi 3 kelompok orang yang akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sebagaimana yang telah kita terjemahkan tadi atau kita artikan tadi, ada kelompok yang pertama yang tidak dapat atau tidak lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepadanya. Sehingga dia juga lupa bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala merupakannya. Wa hadhihi ar-ru'ya takunu fi ardil mahsyar yaumil qiyamah. Di sini dikatakan penglihatan ini atau kita melihat Rabb kita ini di hadis ini adalah takunu fi ardil mahsyar. Ini berada di padang mahsyar di hari kiamat. Wa hiya ghairur ru'ya allati takunu lil mu'minina khassa fil jannah. Penglihatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar ini bukan seperti penglihatan orang-orang mukmin di surga kelak. Seperti yang telah kami bahas tadi, bahwa penglihatan mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat atau di surga kelak itu adalah penglihatan nikmat. Salah satu nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan ini adalah nikmat yang paling agung tatkala mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi lain hanya dengan melihatnya di padang mahsyar untuk seluruhnya. Maka inilah yang dibahas dalam hadis ini. Summa yahki sallallahu alaihi wasallam masyhadan wa mawqifan min mawaqifil qiyamah. Kemudian Rasulullah SAW dalam hal ini menjelaskan kepada kita mauqif, sikap min mawaqifil qiyamah, sikap orang-orang ketika di hari kiamat, liba'din nasi minal kafirin wa munafikin. Di dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW memberitakan sikap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Farrajulul awwal wastani min sifil kafirin. Orang yang pertama dan kedua yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk dari golongan orang-orang kafir yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang diharamkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahuma ankara liqa Allah azza wa jalla, karena mereka berdua, kelompok yang pertama dan kedua tadi, itu mereka mengingkari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lamma sa'alahum Allah taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka berdua, afadhanan ta'annaka mulaqiyya. Mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka akan dibangkitkan dan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjawab, la, mereka tidak tahu. Fahadha qad a'zara nafsahu fawran. Orang ini telah mengambil uzur. Bahwasanya mereka orang yang pertama dan kedua ini tidak pernah menyangka bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala duna mukabarah, tanpa mereka sedikit pun berhujjah, memberikan alasan. Lain dengan orang yang ketiga nanti. Fatasunnu wa nifaq, dan mereka tidak menyembunyikan apa-apa. Mereka mengatakan bahwasanya mereka benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak beriman kepada Allah ketika di hari kiamat, di dunianya. Wa qarrara Allah taala bi ni'amihi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan nikmat-nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmatnya. Bukankah engkau telah aku beri nikmat berupa kemuliaan, berupa kepemimpinan, berupa pernikahan. Kemudian bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatur ternak-ternak kalian dan sebagainya. Ini Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada mereka ini agar mereka ini ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga mengatakan iya. Mereka meyakini. Nah, di sini ada sebuah pelajaran ma'asyiral muslimin, bahwasanya tanpa terkecuali baik orang mukmin ataupun orang kafir maupun orang-orang munafik, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pertanyaan kepada mereka tentang hal rububiyah Allah, mereka tidak menyangkal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak. Pengakuan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada mereka yang banyak ini adalah pengakuan terhadap rububiyah Allah. Dan inilah adalah salah satu makna tauhid rububiyah Allah. Tapi pengakuan mereka ini tidak menjamin lolosnya mereka akan azab Allah. Ya. Ini ada satu pelajaran penting ma'asyiral muslimin, bahwasanya orang yang hanya mengakui Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya saja, ya. Artinya dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, menghidupkan mereka, mematikan mereka, memberikan nikmat kepada mereka, memberikan hujan kepada mereka, memberikan rezeki kepada mereka. Ini adalah pengakuan akan rububiyah Allah, dan ini tidak cukup menjadikan orang itu sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin. Nah, dalam hadis ini juga mengatakan seperti itu, bahwasanya mereka juga mengakui, orang kafir juga mengakui, orang munafik juga mengakui akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi, yang membedakan antara mereka dengan orang mukmin adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kepada Allah. Inilah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir ataupun orang munafik. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, ya, satu pertanyaannya, afadhananta annaka mulaqiyya, apakah engkau mengira bahasanya engkau akan bertemu denganku? Bertemu di sini adalah mereka akan mempertanggungjawabkan oleh mereka selama di dunia apa yang mereka amalkan, ketaatan apa yang mereka amalkan di dunia, sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dapat menjawablah. Karena mereka memang tidak mengakui Allah Ta'ala di dalam tauhid uluhiyahnya, peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan, ya, antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir ataupun orang munafik. Bahwa orang mukmin ini diberi keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka di samping mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, diibadahi, sehingga mereka menjalankan penyembahan ini.
Tapi lain halnya dengan orang-orang kafir ataupun orang munafik. Mereka mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah taala yang menciptakan mereka, menghidupkan dan sebagainya, tapi mereka tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir dan orang munafik. Alam ukrimka ja'altuka sayyidan ala qaumika. Tidakkah aku telah memuliakanmu, menjadikanmu sayyid, pemimpin di kalangan kaummu. Wa an'amtu 'alaika fazawwajtuka, dan aku telah memberikan nikmat kepadamu sehingga engkau bisa menikah. Wa utika min asnafil mal ma ataituka, dan aku juga telah memberikan harta kepadamu dengan banyak harta dan tidak dapat dihingga olehmu. Ma ataituka, yang telah aku berikan kepadamu. Wa amalta qaumaka mimma yu'amiluhum ahlul jahiliyah, dan engkau telah bermuamalah, telah menyikapi kaum-kaummu sebagaimana sikap-sikap mereka kepada sikap-sikap kaum jahiliyah kepada kaumnya. La ahlal hidayah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya teras di sini adalah sikap pemimpin di masa jahiliyah. Yang mana orang pemimpin-pemimpin masa jahiliyah ini ketika mereka menjadi pemimpin, harapan mereka adalah harapan duniawi, bukan harapan ukhrawi. Bukan harapan bahwasanya jadi pemimpin itu adalah sebuah amanat, tidak. Di sini Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka, wa adzar katar aswatarba, aku tinggalkan engkau dengan kepemimpinanmu. Di sini pemimpin di sini adalah pemimpin dalam masa jahiliyah, yang mana mereka menjadi pemimpin tapi punya motivasi duniawi, agar menguruk keuntungan duniawi sebanyak-banyaknya. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. La ahlal hidayah, bukan seperti pemimpin orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW dia ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul di muka bumi ini adalah satu amanah yang besar. Yang di dalamnya ada konsekuensi-konsekuensi. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Dan menyampaikan risalah ini bukan mudah, tidak mudah. Banyak cobaan, banyak rintangan. Berapa banyak Rasulullah SAW dihalangi oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir dalam dakwanya. Dan tidak sedikit dari mereka yang mengancam membunuh Rasulullah SAW dalam dakwanya. Pemimpin-pemimpin yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin yang tidak ada motivasi apapun kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW telah dikatakan bahwasanya ada dua pemimpin yang ada di neraka, satu pemimpin yang di surga. Dua pemimpinnya adalah dua pemimpin yang tidak menjalankan syariat Allah. Dia menjadi pemimpin tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui bahwasanya pemimpin itu adalah amanah. Tapi pemimpin yang satu yang di surga ini adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang mau menjalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadta minhum al-mirba rub'ul ghanaim. Ciri dari pemimpin ahlul jahiliyah, ya, di samping mereka juga mengeruk harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya, juga mereka biasanya, ini dikatakan dalam hadis ini, adalah mendapatkan seperempat dari ghanimah. Wa ishtafi balahniyatin wa sa'atin wa raghadin. Pemimpin di zaman sekarang ini atau di zaman jahiliyah dulu, mereka kalau jadi pemimpin luar biasa, kaya. Yang jadi pemimpin ini kaya-kaya. Makanya kalau ada seseorang yang jadi pemimpin, kemudian dengan itu dia lantas jadi kaya, ini perlu dipertanyakan kepemimpinannya. Apakah dia memimpinnya itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala atau memang karena motivasi-motivasi duniawi semata. Wa huwa fi kulli hadza yukirru wa yaqulu bala walakinnahu khatama dzalika bi annahu ma kana ya'taqid bi liqa'illah annahu hasilun wa kainun. Mereka semua mengatakan, iya, kami telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyanyikan kepada mereka perihal amalan-amalan yang telah mereka lakukan di dunia, macam-macam. Ada di antara mereka yang langsung mengakui, ada di antara mereka yang masih sempat-sempatnya berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika itu Allah Subhanahu wa taala menutup
mulutnya dan mempersaksikan semua anggota organ-organ tubuhnya. Wa huwa ala ghairi syakilati dzaka alladhi yukirruhu rabbuhu bidhunubihi fayaqulu a'rifu rabbi a'rifu dzaka mu'minun muqinun biyaumil liqa' wal hisab wal jazaa. Ada beberapa orang yang ditanya Allah Subhanahu wa taala langsung mengakuinya. Ya, a'rifu rabbi, aku mengetahui Rabbku. Dialah orang yang mengetahui Rabb, mengetahui Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang mukmin. Mungkin orang yang mukmin mungkin dia percaya kepada hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dia percaya akan dihisapnya amalan-amalannya dan dia percaya juga akan dibalasnya amalan-amalannya. Tentang orang-orang ini telah dibahas pada hadis yang lalu, yaitu hadis di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana perihal orang mukmin tatkala Allah Subhanahu wa taala menanyakan akan amalan mereka. Amma rajul as-salis, adapun orang yang ketiga tadi yang kita telah baca hadisnya, fa huwa minas sinfis tsani sinfil munafiqin. Dia adalah termasuk dari golongan orang yang kedua, yaitu orang-orang munafik. Yadunnu annahu yaqdiru ala mughalatati rabbih allamul ghuyub. Dia mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dibohongi pada hari itu. Dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dibohongi pada hari itu sebagaimana kebohongan mereka, ya, yang mereka lakukan di dunia. Orang munafik itu orang pembohong. Bohong dalam imannya. Dia mengatakan beriman kepada orang-orang yang mukmin, tapi di belakangnya mereka kafir. Ya. Yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa hum bimumin. Mereka mengatakan orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi hakikatnya mereka tidak beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun. Mereka tidaklah menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman kecuali mereka telah menipu diri mereka sendiri. Tapi sayangnya mereka tidak sadar dalam hal ini. Inilah keadaan orang-orang munafik ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih sempat-sempatnya mereka menipu Allah. Sempat-sempatnya mereka membohongi Allah Subhanahu wa taala. Innahu yaqulu lillahi ba'da an qarrara bi ni'amihi. Orang-orang munafik, ya ini kita jelaskan lagi hadis ini. Tatkala mereka bersaksi bahwasanya mereka telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulnya, mereka sholat, mereka puasa, mereka bersedekah dan sebagainya ini. Ma'anahu imanu munafiq wa fi'luhum. Tapi yang mereka lakukan adalah imannya orang-orang munafik. Benar mereka beriman kepada Allah. Benar mereka beriman kepada Rasul. Beriman kepada kitab ketika berhadapan dengan orang-orang muslim. Benar mereka melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan zakat dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya apa yang mereka lakukan itu tidak sampai pada hati mereka. Mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu ta'ala lahu idan anta tahtaj ila kashfin wa fadihatin wa khizyin. Jadi pada hari ini engkau membutuhkan satu saksi yang akan menyaksikan amalan-amalan yang telah engkau lakukan di dunia kemarin. Innaka takdzib wa tunafik. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan menanyakan hal ini dan mereka mengatakan bahwa mereka beriman, mereka melakukan amal-amal soleh seperti ini, Allah langsung mengatakan, kamu ini sudah berbohong dan telah berbuat kemunafikan. Wa hadza in salaha fid dunya muaqqatan fa innahu la yaslu fil akhirati miqdara lahdatin wahidah. Orang-orang munafik keadaan mereka, meskipun mereka katakan selamat di dunia, mereka membohongi Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhirat mereka tidak dapat sedikit pun membohongi Allah Subhanahu wa taala, karena semua organ tubuhnya akan menjadi saksi. Fa inna min asma'i yaumil qiyamah al-haqqah. Di antara nama-nama hari kiamat ini adalah al-haqqah. Yuhiqqullahu ta'ala fihi al-haqa'iq. Allah Ta'ala
membuka, menyingkap suatu kebenaran di hari kiamat kelak ini. Apa-apa yang telah tidak kita saksikan, Allah Ta'ala akan mempersaksikan semuanya di hari kiamat. Begitu juga perihal orang-orang munafik ini. Mereka tidak menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membuka tabir amalan mereka sehingga mereka dapat melihat amalan mereka dengan jelas. Wa yakshifuz zaif, dan Allah Subhanahu wa taala membuka tabir-tabir ini semuanya agar mereka mengetahui apa saja yang mereka amalkan di dunia. Wa afdalul turuqil fadhiha an takuna an tariqil lisan al-insan al-mafduh nafsahu. Membuka kedok ini yang paling kuat adalah bukan dengan lisan, tapi dengan anggota tubuh manusia sendiri. Antakun antonikin man la yatasawwar minhu kadzib wala khada. Jadi Allah Ta'ala membuka kedoknya ini dengan kedok anggota-anggota tubuh yang tidak mungkin akan berbohong. Tidak mungkin akan berbohong. Idil lisan yahtawi wa yatala'ab bil haqa'iq. Meskipun lisan ini kadang-kadang masih bisa berkelit-kelit, tapi anggota tubuh kita tidak akan memberitahukan apa yang telah dilakukan, memberitahukan kenyataannya. Ya. Hatta yatasawwar minha kadzib, sampai dia itu betul-betul mengetahui bahwasanya dia telah berbohong selama ini. Dia tidak dapat berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh dia berbohong dengan lisannya, tapi anggota-anggota tubuh lainnya tidaklah berbohong. Lakin Allah Ta'ala biqudratihi ala kulli syai' yuntikuha fatantiku bil haqa'iq as-sabita. Allah Subhanahu wa taala dengan kudrahnya, dengan kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh anggota-anggota tubuh ini untuk berbicara sehingga mereka berbicara sesuai dengan hakikat yang nyata. Fa indaidin yu'diru hadzal insan min nafsihi ay amkana min nafsihi wa makkana ghairuhu min iqamatil hujjah alaihi. Ketika itulah dia tidak dapat berbuat apa-apa karena yang membuat laporan, yang berhujjah adalah semua anggota tubuhnya. Inilah keadaan orang-orang pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, manakala mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu siapkah kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, sebelum kita bertemu dengan Allah di hari kiamat, sebelum kita berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita percayai bahwasanya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kita akan berbuat dan beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita kerjakan. Banyak sekali perintah-perintah Allah, anjuran-anjuran Allah, anjuran Rasulullah SAW yang perlu kita amalkan. Dan banyak pula larangan-larangan Allah dan larangan Rasulullah SAW yang perlu kita tinggalkan. Untuk itu ma'asyiral muslimin, kami ingatkan pada diri kami sendiri dan para jamaah sekalian yang berbahagia, marilah kita berlomba-lomba untuk senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu menjadi modal bagi kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada yang bermanfaat. La yanfa'u malun wala banun, tidaklah bermanfaat harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dan taufiknya sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, mungkin ada pertanyaan. Seseorang memang kadang-kadang tidak mulus ya perjalanannya di dunia. Dan semuanya, tidak ada orang yang mulus 100% perjalanannya di dunia, kecuali dia telah menghadapi beberapa rintangan, yaitu beberapa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan segala kekurangannya, dengan segala apa-apa yang ada di dalam dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengakui bahwasanya manusia ini sering salah dan sering lupa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sebagai Rasul juga sering salah dan sering lupa. Sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kadangkala kita, masa lalu kita telah bermaksiat kepada Allah, pernah berzina, pernah minum khamr, pernah berjudi dan sebagainya, semua kemaksiatan yang telah dilakukan. Tapi sebelum dia meninggal, sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah tobatnya ini bermanfaat sehingga dengan ini dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, "At-taubatu tahjibu ma qablaha." Taubat ini dapat menghalangi apa-apa yang telah dilakukan sebelumnya, dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Bahkan di dalam ayat di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Fa ulaika alladzina yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu ghafurur rahima." Sesungguhnya orang yang bertaubat itu adalah orang yang ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia segera bertobat. Yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu alaihim, dan merekalah orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau mengampuni dosa-dosanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni dosa orang-orang yang beriman ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kalau taubatnya ini betul-betul dilakukan secara taubat nasuha. Artinya taubat nasuha di sini adalah kita bertobat dalam arti kita meninggalkan sejauh-jauhnya apa yang telah kita perbuat dari dosa. Kemudian kita menyesali perbuatan kita. Menyesali kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berbuat seperti ini? Ditinggalkan sejauh-jauhnya, menyesali perbuatan kita. Kemudian al-azam ala adami li'ada. Kemudian dia berkeinginan keras untuk tidak mau melakukan perbuatan yang seperti itu, serupa. Kalau perbuatan yang dilakukan itu ada sangkut pautnya dengan hak orang mukmin, orang-orang lain, maka dia segera mengembalikan atau meminta penghalalan kepada orang-orang mukmin atau orang-orang lainnya. Dan ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang syirik kepada Allah, dan Allah senantiasa akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda bahasanya umatnya Rasulullah ini semuanya akan masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, kata Rasulullah. Sesungguhnya umatku ini semuanya akan masuk surga. Tanpa terkecuali semuanya akan masuk surga, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Wa man ya'ba ya Rasulullah. Seorang sahabat bertanya seperti itu. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, kata Rasulullah SAW, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, artinya tidak mentaatiku, maka dialah orang yang enggan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, yakin ma'asyiral muslimin, bahwasanya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nantinya akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kesimpulannya bahwa orang yang telah bermaksiat kepada Allah sebelumnya kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya dan diterima taubatnya sehingga dia layak menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang lain, silakan. Sudah, tidak ada? Insyaallah minggu yang akan datang Ustaz Thorik yang akan melanjutkan pembahasan atau kajian hadis qudsi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita limpahan rahmat dan taufiknya sehingga kita menjadi orang-orang hamba-hamba yang soleh, yang muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nakhtim liqa'ana bikirati alhamdulillah wa kafaril majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.